Sebuah bar di New York menyembunyikan karakter berbahaya. Pemilik toko adalah kapten pasukan khusus. Dan bartender adalah penembak jitu terbaik. Karyawan tersebut juga bertugas sebagai pramuka kelas 1 di tim. Di tempat seperti ini, dua orang datang mencari masalah. Begitu mereka masuk, mereka meminta uang perlindungan sebesar $5.000. Jason hendak mengeluarkan senjatanya, tapi Payne menyuruh berhenti. Dia memberitahu orang-orang itu tutup hari ini. Melihat Tuan Payne tampak tidak berbahaya, dia berbuat lebih banyak. Beri aku waktu 2 menit, cepat muntahkan uang perlindungan di sini. Sebelum aku memukulmu sampai mati. Lalu dia mengambil pistolnya, tapi Payne sangat tenang. Kamu bijaksana membawa pistol, tapi kamu melakukan kesalahan. Apa yang salah? Kamu membawaku terlalu dekat. Payne meninjunya dan kemudian mengambil senjatanya. Kemudian beri mereka beberapa tamparan lagi untuk menjatuhkan mereka. Sambutan yang bagus, bajingan. Namun mereka tetap ingin protes. Tapi bukan tandingan Payne, bahkan rambutnya pun tidak bisa disentuh. Payne mengalahkan orang ini, dan menendang orang lain keluar jendela. Karyawan itu bertanya, bukankah kamu menolak berkelahi? Tidak salah, tapi berkelahi berarti kedua belah pihak saling bertarung. Hanya mereka yang menerima pemukulan, jadi tidak dianggap perkelahian. Tiba-tiba teleponnya berdering, wajah Payne berubah. Kapan? Ternyata ujung telepon sedang berbicara dengannya. Adik laki-lakinya meninggal saat menjalankan tugas. Keesokan harinya dia pergi ke tempat adik laki-lakinya mengalami kecelakaan. Dia pergi mencari atasan adik laki-lakinya dan mengambil jenazahnya. Saya pikir itu hanya kecelakaan. Namun rekan satu timnya mengatakan kematian itu agak aneh. Setelah pemakaman selesai, saya akan membicarakannya lebih banyak. Namun menjelang hari kedua, sesuatu yang buruk terjadi. Siapa yang terus mengetuk pintu? Pria ini berbicara dengan Payne pagi ini. Malam harinya, sekelompok preman mendatangi rumah tersebut. Kemudian seluruh keluarga dibantai. Tidak dapat menghubungi Payne, dia menelepon teman lain. Ia juga percaya bahwa kematian memiliki liku-liku. Briggs memberinya folder berisi buku harian tindakan saudaranya. Ternyata gembong narkoba terbesar di daerah itu selalu memaksa perempuan untuk mengangkut narkoba. Namun orang ini tidak pernah menunjukkan wajahnya. Hari itu mereka menerima laporan kriminal, jadi mereka mulai mengambil tindakan. Orang lain memahami kedua orang itu dengan sangat baik. Sengaja memancing adik Payne ke garasi parkir bawah tanah lalu berhadapan dengannya. Setelah berbicara, Briggs pergi, tidak lupa memberitahu Payne untuk berhati-hati. Begitu Briggs keluar, dia diserang oleh orang asing. Untungnya skillnya cukup bagus sehingga berhasil lolos. Pasti ada pihak yang tidak ingin mereka selidiki lebih lanjut. Jadi siapapun yang mendekati Payne akan diserang. Dan Payne tidak terkecuali, dia menemukan bukti yang ditinggalkan saudaranya. Tapi saya menerima video, di dalamnya ada seorang gadis yang dibantai secara brutal. Dan orang ini adalah mantan pacarnya. Mereka juga menculik pacar adik laki-laki Payne dan mengancamnya. Payne tidak bisa diterima. Dia mencari atasan saudaranya, berharap dia akan mengirimkan bala bantuan. Tanpa diduga, dia menolak. Anda bisa menemukan Briggs? Briggs langsung mengiyakan, karena ingin melihat siapa dalangnya. Jadi keduanya pergi ke Manor. Briggs melintasi hamparan bom dan naik ke atas untuk menunggu sasaran. Karakter utama tiba dengan pengawal yang sangat terlatih. Tiba-tiba terdengar suara keras dan pengawalnya tewas terkena bom. Briggs mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik kepada mereka. Payne juga muncul sambil menembaki musuh. Dengan sangat cepat, setengah dari bawahannya dikalahkan. Bosnya mengendalikan pacar adik laki-laki Payne. Dia menyarankan Payne untuk menjatuhkan senjatanya. Tanpa disadari, Briggs sedang membidik dan menembak. Namun pelurunya hanya menembus topinya. Berkat itu, kita bisa melihat wajah asli Sang Taipan. Di luar dugaan, nama itu adalah atasan adik laki-laki Payne. Ia memanfaatkan posisinya untuk melakukan hal-hal ilegal demi kepentingan pribadi. Ketika dia mengetahui bahwa adik laki-lakinya, Payne, sedang menyelidikinya, dia menyuruh seseorang membunuhnya. Dia juga ingin membunuh semua orang yang ingin menyelidikinya. Di luar dugaan, ia dikalahkan oleh Payne. Bosnya kabur, dan Payne juga mengejarnya. Tapi begitu dia mengejarnya, dia menyergapnya. Dia mengancam Payne untuk meletakkan pistolnya, lalu menarik pelatuknya. Dia hendak pergi ketika Payne berdiri lagi. Dia tidak ragu-ragu dan melepaskan satu tembakan lagi. Ternyata itu peluru karet. Ternyata Payne mengetahui bahwa senjata yang digunakannya sangat mirip dengan senjata saudaranya. Setelah mengintip password brankas, diam-diam dia mengganti pelurunya menjadi peluru karet. Dekat itu, jaringan bisa terlindungi. Tanpa diduga, yang kalah adalah aku. Bos memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Payne. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah dipukuli oleh Payne, dia terjatuh ke dalam lubang untuk menerima kotak makan siang.
Pain membalaskan dendam saudaranya dan memecahkan jaringan narkoba. Setelah memberikan segepok uang kepada pacar adik laki-lakinya, dia kembali ke bar. Terus nikmati kehidupan pensiun.